ada Bumaya di sini, jadi langsung kita start aja ya. Pertemuan ke berapa ini? Ke-13 ya. Kali ini sebentar, saya share screen dulu. Share screen. Nah, ini. Share screen yang benar ini. Oke. Ya. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, ini aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan ini akan membahas tentang ini ya, recursion, task and discussion, bagian ketiga. Ya, ini pertemuan keempat. Tapi untuk diskusi tasknya bagian ketiga. Oke, recursion. Jadi apa sih rekursif itu? Intermezzo dulu ya. Jadi pas awal-awal kontak dengan kontak dengan Bumaya, kita kan membahas apa aja kira-kira materi-materi yang masih relevan gitu. Salah satu materinya itu adalah rekursif ini. Nah, pada saat saya disodorkan itu ya, yang saya pertama kali pikirkan dan saya sampaikan ke Bumaya waktu itu, rekursif itu kayak jarang banget dipakai ya, jadi nggak usah aja. Jadi pas waktu itu saya bilang ke Bumaya, ini nggak usah diajarkan karena apa ya? Karena ya pas selama saya kerja itu saya hampir nggak pernah menyelesaikan masalah yang harus menggunakan rekursif itu. Karena sebenarnya masalah recursion ini bisa diselesaikan dengan for loop biasa gitu ya. Jadi gitu, rekursif ini semua masalah rekursif bisa diselesaikan dengan for loop biasa. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Nah, ya udah, selama itu saya sampaikan dengan Bumaya setuju gitu ya. Habis itu seiring berjalannya waktu, saya ikut interview, dan interviewnya itu di perusahaan mana ya, perusahaan luar, saya lupa namanya perusahaannya, kayaknya base-nya Singapura. Di situ ada 4 soal. Satu soalnya itu 1 atau 2 ya, kalau nggak salah 2 soal ya, 2 soalnya itu tentang rekursif gitu, soal tentang rekursif. Dan saya baru ingat pada waktu itu, pada kemarin, ya sebulan yang lalu saya take interview. Pada waktu itu saya ingat kalau rekursif ini walaupun di pekerjaan itu jarang dipakai ya, tapi kalau interview itu banyak sekali kasus-kasus yang involve dengan recursion ini. Jadi ya apa ya harus tahu gitu ya. Soalnya nanti kalian punya portofolio yang bagus, highly likely kalian akan langsung direkrut gitu ya. Tapi di perusahaan-perusahaan besar gitu, perusahaan-perusahaan teknologi yang besar, unicorn atau ya unicorn seperti semacam itulah, itu nanti tes interviewnya, tes code-nya ya salah satu soalnya tentang rekursif. Jadi kalau nanti rekursif ini nggak saya sampaikan gitu ya, ada yang missing gitu, ada yang loh ini kok saya nggak pernah diajarkan di kuliah gitu. Jadi kayak eman gitu ya, kayak iya missing opportunity banget. Jadi di sini saya berbeda dengan yang kemarin, yang dulunya saya sampaikan ke Bumaya, saya revisi lagi. Ternyata recursion ini materi yang menarik. Jadi materi yang menarik dan juga nantinya sangat sering dipakai di beberapa soal interview codingan. Jadi ya akhirnya ya udah saya revisi, saya akan menjelaskan tentang recursion ini. Recursive ini termasuk salah satu momok ya di dunia pemrograman. Momok maksudnya susah banget, jadi kayak jelimet, konsepnya jelimet, soalnya jelimet, tapi sebenarnya nanti
Nanti kita kupas tentang recursion ini. Recursion ini apa sih recursion ini? Kita kupas biar nanti nggak terlalu jelimet. Oke, tadi ada yang ngomong soal tugas gitu ya. Tugasnya ini nanti soal rekursif ini ya, soal recursion ini. Jadi saya sampaikan di awal, nanti siapa tahu kalian lihat, oh tugasnya ini tentang recursion, tapi materinya lagi ini, ya udah saya mau mendengarkan. Gitu, harapan saya itu aja biar ikut mendengarkan materi ini. Kenapa tugasnya di awal, biar ikut mendengarkan materi ini. Oke, pertama bahas dulu recursion. Apa itu recursion? Recursion itu adalah suatu fungsi yang dia manggil fungsi itu sendiri. Yang paling populer atau hello word-nya recursion itu misalnya pada kasus faktorial. Faktorial itu kan kalau kalian di SMA pernah diajarkan ya, faktorial. Kayak gini, faktorial itu kayak gini. Jadi kalau di SMA pernah diajarkan kayak gini kan, 5 faktorial. 5 faktorial itu apa sih? 5 faktorial itu kan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan, ya sama ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Kalau misalnya 3 faktorial ya sama aja, 3 faktorial ya kayak 3 kali ya, kali ini kali 2 kali 1 ya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat patternnya ya. Jadi 5 faktorial itu sebenarnya itu kan 5 dikali 4 faktorial. Saya gambar lagi. Clear dulu. Jadi 5 faktorial kan sebenarnya ini saya bisa nulis lagi sama dengan 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial pun juga begitu. Jadi 4 faktorial itu bisa di-define sebagai 4 kali 3 faktorial. Gitu ya. Jadi dengan mengetahui pattern kayak ini, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial juga seperti itu. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Nah, dengan mengetahui patternnya kayak gini ya, ini kan 5 faktorial, 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial, 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial, 3 kali 2, 2 faktorial, 2 kali 1 faktorial. Oh ya, 1 faktorial, ini yang terakhir. 1 faktorial itu sama dengan 1 kali 1, ya gini. Dengan mengetahui pattern seperti ini, kita itu sebenarnya kan melakukan suatu perulangan gitu ya, selalu suatu hal yang diulang kembali, suatu hal yang rekursif. Nah, itu bisa solusinya gimana? Jadi kalau kalian dengan faktorial ini kan kalian bisa langsung aja ya, kita buka editor dulu. Kita kan bisa menulis dengan seperti ini. Jadi kalau faktorial bisa di integer faktorial gitu ya. Kita tulis dengan perulangan gitu ya, static faktorial. Ini integer n. N ini maksudnya faktorial berapa gitu ya. Kalau 5 faktorial ya 5, 4 ya 4, dan seterusnya. Kalau kita melakukan looping biasa pun sebenarnya bisa bikin faktorial, kan gampang ya. Jadi kita tinggal bikin dulu. Oh, nggak bikin. Kan udah ada di sini, ya udah kita lakukan aja looping. Kita
kita melakukan I sama dengan 0, I kurang dari n dot size gitu ya. Sorry, I kurang dari n, I plus juga ya. Di situ kita kasih, ini kita pakai looping biasa dulu ya. Integer kita panggil result aja, awalnya 1. Ini ya udah, kita kalau ini kan kita tinggal kali gitu aja ya. Result sama dengan 1 kurang dari sama dengan n, karena n-nya masih tetap ya. Result sama dengan result dikali ini ya. Jadi kalau i-nya 1 ya nanti dikali 1. Ini nanti kalau dia 2 dikali 2, 3, 4, 5 sama aja. Cuman ini berbalik. Jadi kita balik lagi ya. I-nya sama dengan n terus-terusan sampai 1. Result sama dengan result kali i, benar, terus kalian return result. Jadi ya, kalau kita melakukan looping dengan cara normal, itu bisa diselesaikan dengan cara ini. Kita coba dulu ya. Di sini kita bisa langsung manggil aja fungsinya faktorial dari misalnya 3. Kalau faktorial 3 mestinya 6 ya. Ini mestinya 6 faktorial 3, kita lihat dulu. Ya. Oh, ada yang salah ini. Result sama dengan result kali oh, kok di plus, sorry. Ini mestinya berkurang sampai dia kurang dari atau sama dengan 1. Ya, 1 ya. Ya, 1 benar. Oh, masih salah. Ada yang tahu kesalahannya di mana ini? Ini kalau dia n, ini kurang dari atau sama dengan, oh sorry. Jadi dia 5 selama dia lebih dari atau sama dengan 1. Ya, kalau misalnya 3 ya. Ya, jadi ini kalau dia 3, dia 6. Kalau dia 2 gitu kan. 2 kan 2 faktorial kan 2 kali 1 ya. Mestinya ini 2. Ya, terus kalau 4 faktorial kan sama dengan 3 faktorial 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 24 ya mestinya ya. Kalau 4 faktorial mestinya 24. Ini komen aja. Komennya di sini ternyata. Saya taruh di bawah aja. Mestinya dia 24. Nah, gitu ya. Jadi, seperti yang saya udah sampaikan sebelumnya, sebenarnya rekursif ini bisa kita selesaikan dengan for loop biasa gitu. Tapi ada beberapa kasus yang dia itu lebih mudah. 5 kali ngajar, iya masih jadwal saya kok ini. Oke, nunggu yang lain masuk dulu. Lanjutkan dulu ya. Jadi sebenarnya rekursif ini, saya ulangi lagi, sebenarnya rekursif ini bisa diselesaikan dengan for loop biasa. Tapi nanti kita lihat ada beberapa kasus yang lebih gampang jika diselesaikan dengan metode rekursif. Oke, sebelum kita mengarah ke soal apa saja yang lebih gampang diselesaikan dengan rekursif, itu ada tugas kalian. Nanti kalian cek tugasnya. Nanti kita cek bareng-bareng tugasnya. Tugasnya itu ya nanti kita cek di sini. Oke, pertama saya jelaskan dulu fungsi faktorialnya. Jadi kalau dengan rekursif ya, kalau dengan faktorial dengan for loop ya. For ini kita bikin yang faktorial dengan apa? Dengan rekursif ya. Static integer faktorial integer n.
Jadi kan kita tahu tadi 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial gitu ya. Yang pertama kali kita ketahui dalam rekursif itu ada, rekursif itu punya base case. Nah, base case-nya kalau di faktorial itu gimana? Base case-nya kan ini ya, 1 faktorial. Base case-nya itu 1 faktorial itu sama dengan 1. Dan menariknya 0 faktorial, ini cuman buat intermezzo aja ya, 0 faktorial itu sama dengan 1 kalau nggak salah ya. Saya coba cek dulu ya. 0 faktorial. Kalau nggak salah 1. Oh iya, ini 0 faktorial dia 1. Jadi kita, suara saya masuk ya? Oh iya, masuk. Oke. Nah, jadi dalam rekursif yang paling dasar itu adalah kita menyiapkan base case-nya. Dalam hal ini kalau dia n-nya sama dengan 1 ya, atau sama dengan 0 atau 1, kan sama aja ya. Jadi returnnya returnnya 1 gitu ya. Jadi kalau n-nya 1, kalau enggak, tadi kan kita sepakat kalau 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 faktorial. Ya udah, berarti ya dia return 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial itu faktorial dari 4 ya. 4 itu kan n-1. Oke, kita cek dulu ya. Faktorial kita panggil ini, hasilnya sama enggak? Kayaknya kok sama ya. Oh ya, betul ya, sama ya. Jadi 4 faktorial itu 3. Ini kan faktorial for loop, sudah saya ganti namanya. Kalau 3 mestinya 6 ya keluarnya. Ini mestinya 6. Ini mestinya 5. Kok mestinya 5? Ini 5 mestinya 120. Dan kalau dia 2, ya 2. Ya gitu ya, jadi udah sama. Jadi gitu, ini perbedaannya, hasilnya, achievement-nya sama aja, sama-sama mengeluarkan hasil yang sama. Tapi di sini, dasar dari rekursif, itu adalah dia punya base case. Ini base case-nya, base case. Karena n sama dengan 1, jadi dia base case-nya ya 1 gitu. Nah terus, ini kita bisa memecah masalah yang dari masalah besar ke kecil ya. 5 faktorial kan 5 kali 4, 4 faktorial 4 kali 3 dan seterusnya. Nah ini kita bisa manggil di sini. Nah modelnya gimana dia sebenarnya? Apa yang terjadi di sini? Kita pakai breakpoint aja ya, biar langsung tahu stepnya. Jadi misalnya ini 5 gitu ya. Kita panggil dulu 5, terus kita tebak dulu ya, dia ngapain sih. Oke, pada saat dia 5 gitu ya, dia nggak masuk di sini kan, ya jelas ya, yang nggak masuk di situ. Nah, dia akan mengembalikan faktorial dari 5, itu adalah 5, n-nya 5, dikali faktorial dari n-1. n-1 kan 4, jadi kita bisa tahu ya kalau di sini, jadi kalau di sini, gambar dulu, saya gambar indah gambarnya. Jadi n-nya masih, nilainya masih 5 gitu ya, n-nya masih 5. Terus ini kita 5-nya ini manggil ini lagi gitu. Nggak bisa ini. Gimana nanti ya? Oh iya, hilang ya. Pakai noter aja lah, biar bisa tahu flow-nya. Jadi n-nya masih 5, ini n-nya masih 5. Jadi mengembalikan 5 dikali ininya masih belum ada, faktorial dari n-1. Jadi faktorial dari 4. Jadi dia akan masuk ke sini lagi. Kita lanjutkan dulu ya, lanjutkan di sini fungsinya. Dan di sini n-nya udah berubah jadi 4. 4 karena 4-nya bukan 1 ya, masuk langsung sini. Dia 4 kali n-1 lagi, 4 kali n-1 3. Jadi nanti dia 5 akan mengembalikan
Tadi kan kali 4 ya. Nah, 4-nya itu apa? 4-nya kan 4 kali berapa gitu ya? Kan masih belum tahu ini. Kita lagi cari. 4 kali 3 faktorial. Ini kan. 4 kali 3 faktorial. Ini hasilnya masih belum tahu ya. Jadi fungsi yang 5 tadi belum ketahuan hasilnya berapa. Kita lanjut lagi next. Ini 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial itu ya kita cek lagi. 3 faktorial itu adalah 3, ya kan? 3 dikali faktorial dari 2. Faktorial dari 2. Jadi 3 dikali faktorial dari 2. Nah, faktorial dari 2 itu berapa? Balik lagi ke sini. Hanya 2. Faktorial dari 2 itu adalah 2 dikali faktorial dari 1. 2 dikali faktorial dari 1. Nah, kalau udah ketemu 1 kayak gini ya, udah ketemu 1 kayak gini, n-nya sama dengan 1, ya udah dia kembalikan n-nya itu 1. N-nya 1, ya sudah kembali, dia bakal balik-balik lagi. Jadi nanti dia 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Dia bakal balik lagi. Nah, itu hasilnya n-nya 120. Gitu ya. Jadi sebenarnya pas angkanya 5, angkanya 5 dia masuk sini 5 kali faktorial dari 4. Faktorial dari 4 berapa? Ini masih belum diketahui gitu. Faktorial dari 4 berapa? Nanti dicari lagi 4. Ya, kembalikan kan 4. Faktorial dari 4 itu adalah 4 kali faktorial dari 3. Faktorial dari 3 berapa? Nyari lagi dia, balik lagi dia. Nah, 3 faktorial dari 3 itu 3 kali faktorial dari 2. Faktorial dari 2 itu berapa? Balik lagi. Nah, 2 itu faktorial dari 2 itu berapa? 2 kali faktorial 1. Nah, ketemu 1 ya udah 1. Oh, balik lagi. Balik lagi ke atasnya gitu kan. Jadi faktorial dari 2 ketemu, faktorial dari 3 ketemu, faktorial dari 4 ketemu, faktorial dari 1 ketemu. Ini kalau teori gini bingung ya, soalnya nggak ada visualisasi yang jelas. Tapi nanti tugas kalian jelas kok, ada visualisasi gitu. Prinsipnya rekursif itu adalah fungsi yang memanggil fungsinya sendiri. Ini kan fungsinya sendiri kan, fungsi itu fungsinya sendiri. Nanti ya kayak namanya perulangan gitu ya, dia harus ada base case-nya ini harus ada. Kalau enggak dia bakal ada overflow error. Kayak misalnya ini kalau kita kita hilangin gitu ya, dia bakal ada overflow error kayak gini. Kita komen dulu. Misalnya kita langsung panggil gini, ada overflow error ini. Kita coba panggil, bakal error karena dia nggak bakal berhenti. Nah, gini, stack overflow error. Nah, mungkin namanya stack overflow itu didapat dari sini ya. Programmernya bingung gitu, terus ada nemu error gini, terus dia bikin website namanya stack overflow intermezzo aja itu. Oke, lanjut dulu. Ini ada sedikit funny fact ya soal recursion. Jadi kan kalau kalian nyari di Google recursion gitu, coba kalian cari di Google. Nanti ada suggestion-nya, did you mean recursion gitu. Padahal kan kita udah nggak salah ketik ya di sini ya, tapi Google-nya ngasih suggestion ya. Jadi Google sendiri udah ikut iseng dengan bikin kayak inilah. Oke, kita ngomongin tugas ya. Jadi tadi fungsi rekursifnya udah tahu ya. Jadi rekursif itu kan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Tugasnya udah saya upload tadi, teman kalian juga udah ada yang tahu. Tugasnya udah saya upload. Adalah tulis sebuah fungsi yang fungsinya itu punya 2 input ya. Inputnya itu n sama m. Jadi 2 ya. 2 gini. Inputnya 2, n sama m. Terus outputnya itu jumlah unique path, jumlah path unique ya, gambar path unique, nanti ada gambar unique path dari kiri atas, ini top left corner,
Satu bottom right corner, jadi kiri atas sama kanan bawah dari grid N kali M. Kalian hanya bisa turun ke bawah atau ke kanan satu kali aja, satu kali loncatan. Nah nanti fungsi kalian kasih nama ini ya, total pad. Nah total padnya berapa? Total padnya itu kembaliannya integer, jadi ini adalah metode kayak. Jadi prinsipnya tugasnya gini aja. Ini ya, kalian cuma bikin metode ini total pad, ini M sama N ya, ini ya. M sama N ini maksudnya lebar bitnya, ini bitnya, ini kembaliannya integer. Ini udah saya tulis ya, kembaliannya integer. Nah nanti ini berapa ya hasilnya, berapa. Ini kalau belum jelas, ini ada contohnya. Kita jalan-jalan sebentar. Nah, ini masih belum ada. Di sini ada videonya ya. Kita nonton sebentar videonya kayak gimana. Saya sekali dulu ya videonya. Ini contoh soalnya. Ada dulu ya? Nah ini kalau N sama M-nya ya, N sama M-nya, gridnya N kali M, grid width sama grid height. Kalau dia 2,4, ini maksudnya nggak ada ya, suaranya nggak masuk ya? Suaranya masuk Bapak? Masuk ya? Masuk Pak. Videonya ini masuk ya suaranya? Masuk Pak. Masuk Pak. Oke. Ada yang nggak dengar, ada. Suara videonya Pak, kalau suaranya Bapak masuk sih. Oke. Ini saya sekali ya. Dengar videonya? Enggak ya? Nggak ada suara di video. Suaranya Ada kecil. suara Pak. Suaranya kecil. Atau mungkin solusinya nanti masukkan dari ini ya. Oh ya udah. Gini aja. Ini videonya saya suarakan manual aja gitu aja ya. Oke, jadi kalau misalnya grid patch-nya 2,4 gitu ya, maksudnya height-nya 2 terus sama width-nya 4. Saya tadi kebalik kayaknya. Saya kebalik apa enggak? Oh iya, kebalik ini. Jadi kalau 2,4, jadi ini height-nya, ini width-nya. Ini N, ya, ini N, height, ini width. Nah ini kan dia bisa ke sini ya, grid patch-nya 2,4, dia patch-nya ada berapa? Ini nih, the number of unique patch from the top left kiri, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kan dia bisa ke sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayak di sini, ini satu patch ya. Terus dia bisa jalan-jalan lagi ke sini kan, 1, 2. Ini kan dia ke kanan, terus ke bawah 1, terus ke kanan lagi, terus ke kanan lagi. Jadi kebentuk nih. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Nggak usah ngitung ininya ya. 1, 2, ya ini kebentuk lagi 2. Terus ini ada selanjutnya, ini kan bisa ke sini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa kebentuk lagi. Ini kan sudah beda ya, sudah unik ya ini ya. Nggak sama. Terus ini lagi juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini ada totalnya. Jadi fungsi dari grid patch yang ukurannya N-nya 2 dan M-nya 4 itu adalah hasilnya 4. Jadi kalau ini M-nya 2, ininya 4, ini kalian kembalinya 4 gitu ya. Nah, lanjut lagi. Sudah jelas ya, tapi kayaknya enggak. Tapi lanjut dulu aja. Ini kalau dia 3 kali 3, ini kan dia langsung gambar gini ya. Ini saya yang gambar yang di sini, 3 kali 3 dari kiri atas ke kanan bawah, selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah ini ada 6 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini rekursif itu kan base case-nya ya, kita harus
base case-nya itu bisa didapat dari kita bayangkan simplest possible input itu kayak gimana sih? Nah, yang paling sederhana itu adalah 1,1. Jadi kalau 1,1 ini kan cuma satu doang ya. Ya ini yang paling simpel. Nah, jadi nggak cuma 1,1 aja ya yang unik, yang cuma hasilnya 1. Kalau dia 2,1 dia hasilnya juga cuma 1 aja gitu. Nggak ada bentuk lain kan, dia kan lurus gini doang. Nggak bisa menggok-menggok ya karena cuma terlalu sempitnya. Nah, jadi kalau dia cuma satu doang kayak gini ya, satu doang kayak gini, kayak gini, N atau M-nya satu doang, dia cuma ya satu gitu. Nah, ini base case-nya. Ya, base case-nya kalau N-nya 1, M-nya 1, ya hasilnya 1 gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi nih, biar tahu ya. Maksudnya biar jelas ini soalnya ngapain sih. Jadi kalau N-nya 2 kali 2 gitu ya. N-nya 2, M-nya 2. Nah, jadi kalau ini 2 kali 2 ya, N-nya 2, M-nya 2, dia adanya 2. Kalau N-nya 1, ini N-nya, iya, N-nya row. Kalau row-nya 1, dia 1. Kalau M-nya 1, dia 1. M-nya 1, dia 1. Ini juga 1. Ini kalau dia 2 kali 3, dia itu ini, 3. Ini kalau 3 kali 2 itu dia 3. Ini kalau 3 kali 3, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6. Gitu ya, jadi soalnya jelas, tapi bayangin aja udah susah gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Nah, ini kalau dia 4 gitu ya, 4, 1, 2, 3, 4, sorry, 3 kali 4 gitu, 3 kali 1, 2, 3, 4, dia bisa kayak gini. Bisa bentuknya gini kan, dari kiri atas nih. Kiri atas, kanan bawah. Ini juga kiri atas, lari ke kanan bawah. Ini juga kiri atas, kanan bawah. Ini kiri atas, kanan bawah. Itu terus. Jadi kalau dia 3 kali 4, jumlahnya 10. Jadi kalau 3 kali 4 jumlahnya 10. Kalau 3 kali 3 jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 6. Kalau ini 2 kali 4 jumlahnya 4. Nah, gitu ya contohnya. Bayangin gini aja udah. Gitu ya. Kita break dulu 2 menit. Kalau ada pertanyaan tentang tugasnya, silakan. Oke. Break dulu 2 menit. Ini saya kasih waktu buat bertanya soal tugasnya.
Oke, ada pertanyaan soal tugasnya? Udah cukup jelas ya tugasnya? Oke, sip. Gimana? Kira-kira tugasnya susah apa enggak? Gampang lah ya, mahasiswa Polije saya rasa jos-jos, jadi kalau tugasnya kayak begini mestinya nggak akan kesulitan gitu ya. Nanti kalau kesulitan dengan tugas ini sebenarnya seperti yang kalian sudah amati, ini tuh saya ngambil dari YouTube ya. Jadi dia di YouTube nanti udah ada animasinya. Ya ini cuma salah satu part dari animasinya sih. Jadi dia jelaskan dengan animasi yang lebih gamblang, lebih jelas, lebih visual, jauh lebih bagus dari yang saya sampaikan sekarang ini. Jadi kalian tinggal nonton di YouTube itu aja. Nanti nonton, di situ nanti ada kuncinya. Nah, kalian ambil kuncinya di situ. Jadi harapannya yang saya inginkan itu kalian nonton di situ biar lebih jelas. Kalau udah bisa ngerjain ya tanpa ngeliat kunci, udah nggak bisa luar biasa. Just itu udah jaminan kalian termasuk tier 90% kalau udah bisa mengerjakan tanpa kunci. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Nanti seiring jalannya waktu ya sering latihan nanti bisa kan akan naik sendiri kok. Oke, itu aja ya. Nah, tugasnya itu. Oke. Di sini ada recursion 5 langkah sederhana. Ini sebenarnya juga sudah ada di YouTube tadi, di animasi yang sebelumnya. Ini nggak perlu saya jelaskan, nanti soalnya kalau saya yang jelaskan kurang kayak mengulangi lagi gitu ya, mengulangi lagi. Jadi kalian nonton sendiri aja hasilnya gimana. Ini ada 5 langkah di situ disebutkan di YouTube-nya ada lebih jelas lagi. Tinggal kalian nonton aja. Linknya nggak saya kasih tahu supaya kalian nyari sendiri, sama siapa tahu kalian pengen nyoba sendiri gitu ya solusinya, gitu aja. Oke, materi soal rekursif udah itu aja.
nggak cukup banyak. Intermezzo sedikit ya soal rekursif. Ini biasanya dipakai buat apa sih? Jadi selain hitung kotak-kotak gitu ya, ada hal lain yang paling sering dipakai itu karena saya programmer Android ya. Rekursif itu dipakai buat nyari UI. Jadi kan kalau misalnya kalian ngamati ini ada di Android aplikasi gitu ya, ada UI-nya kayak ngata-ngata HTML gitu. Ini ada di sebelah kirinya angka 1, kanannya ini, kirinya situ, angkanya sini. Ini itu dia untuk nyari suatu ID gitu ya, dia harus nyari secara rekursif. Namanya tree traversal, ya tree traversal. Jadi dicari dulu. Jadi UI itu punya parentnya punya child. Jadi parent ini, childnya ini, jadi ada misalnya kayak gini ya. Contoh, ini misalnya ada UI 1, ini kayak background-nya gitu ya. Dia punya UI 1 parent-nya, ini parent dia punya child gitu ya. Child. Dan child-nya ini punya itu lagi, punya child lagi gitu ya. Ini ada child-nya ini punya child lagi. Nah, child-nya ini punya child lagi. Nah, kalau kalian mencari dengan cara for loop biasa, ini akan susah gitu. Soalnya iya bisa sih, cuman lebih susah. Tapi kalau kalian cari dengan rekursif ini code-nya cuman jauh lebih sederhana. Paling jauh lebih sederhana. Nanti kalian cek sendiri. Terus juga kalau kalian yang main Dota gitu ya, ada nggak yang main Dota atau Mobile Legends atau MOBA gitu, atau main ya biasanya di main tim-tim yang mobile. Itu kalau kalian ngeklik ya, klik kiri, klik kanan, dia jalan gitu, dia menemukan arah gitu. Dia itu kan bisa tahu ya jalan tercepat itu di mana. Karakter kita kan bisa kayak jalan kemana gitu. Nah itu untuk mengetahui path-nya itu salah satunya ya dengan metode rekursif ini gitu. Jadi aplikasinya dia cukup lumayan. Sayang kalau dimiskan itu sayang. Oke, yaudah. Rekursif selesai, kita diskusi tugas lagi ya. Ini ada tugas, kalian udah mengerjakan yang ini, breaking the records. Ini saya buka dulu tugasnya kayak gimana. Lupa ini. Oh, ini adalah Maria, dia lagi main basket gitu ya. Terus dia ngecek berapa high score-nya dia. High score-nya dia berapa, terus dia low score-nya berapa kali dia mendapatkan high score. Di sini kan dia high score-nya 2 kali ya. 21, ini 2. Terus dia rekornya yang menurun berapa kali? Di sini kan dia 1, 2, 3, 4. Jadi dia ngeprint 2. Untuk high score-nya ngeprint 2, untuk low score-nya dia ngeprint 4. Oke, di sini kayaknya nggak perlu saya bahas ya, karena kalian kan udah mengerjakan ya. Di samping juga ini apa istilahnya, nggak ada ilmu baru yang mau saya sampaikan, soalnya ya terlalu simpel gitu ya. Jadi sebetulnya gampang ya, kalian punya counter, habis itu dicari yang ditandai yang highest, terus di looping, terus juga punya counter buat words, terus dicari yang rendah gitu. Jadi ini masih sederhana ya, jadi kita skip aja dulu. Nah sekarang menuju soal yang ini, hurdle race. Kemarin saya ada kesalahan ya pas waktu menjelaskan tentang hurdle race ini. Hurdle race kemarin yang kesalahan saya itu, saya pikir hurdle race ini dia habis loncat ke sini gitu ya. Habis loncatnya ke sini, kemana sih? Saya gambarkan aja. Saya pikir dulu sini, terus loncatnya ke sini, terus habis ini dia jadi 1 gitu. Terus habis itu naik ke sini butuh 5. Terus habis ke sini dia nggak butuh apa-apa. Terus ke sini nggak butuh apa-apa. Ternyata setelah saya selesaikan dengan bayangan saya, ini salah gitu. Ternyata yang dimaksud soalnya itu dia harus di sini ya loncat 1 ya 1 gitu. Ya 1. Dia 6 ya 6 gitu. Bukan 5. Di sini juga 3. Di sini juga 5. Di sini juga 2. Itu kesalahan pertama saya.
Jadi nanti kalau ada yang ngerjakan dengan yang saya jelaskan kemarin nggak apa-apa, nilainya masih 100%. Tapi kalau udah kerjakan sampai bener ya, sampai semua test case-nya terlewati, nilainya saya upskill jadi 125% gitu aja ya. Oke, ini juga kesalahan lagi yang saya kemarin saya bayanginnya magic question-nya ini setiap kali dia butuh gitu, dia bakal di counter terus-terusan. Ternyata enggak, magic question-nya ternyata berlaku sampai ini selesai gitu. Jadi ada dua kesalahpahaman saya pas mengerjakan ini. Nah, ternyata setelah paham itu malah lebih gampang lagi ternyata soalnya. Jadi ya skip aja. Kesalahpahaman di soal itu common. Yang penting dibaca lagi terus-terusan biar nggak seperti saya salah paham dengan soalnya. Oke. Jadi kalau udah tahu kalau dia itu apa? Questionnya terus-terusan gitu ya, lebih gampang lagi. Ya udah dia tinggal nyari yang paling tinggi berapa. Habis itu ya udah kembalikan aja nilai yang paling tinggi dikurangin nilainya sekarang. Udah gitu aja, sesimpel itu. Kalau yang saya pikirkan lebih rumit lagi, tapi ya ternyata enggak. Oke. Lanjut aja ya, langsung ke situasi word problem. Ini sebenarnya mudah, tapi kayaknya ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yang mungkin belum kalian ketahui. Kalau yang sudah pernah mengenyam di SMK pasti udah tahu yang, tapi yang belum, ya kemungkinan belum tahu. Jadi kita diminta untuk mengetahui, mencari panjang dari blok ini ya. Jadi kayak gini kita blok ini berapa? Ini kan Z-nya ada 7 ya, Z-nya lebarnya 7. Nah 7 dia karena ada 4 karakter ya. Ya udah 7 kali 4 28 gitu aja. Jadi Z ini 7, A1, kalau B-nya berapa ini? B-nya 3. Jadi kalian cari antara 1, 3, dan 7. Yang besar mana kan 7. Ya udah 7 dikali total besarnya. Oke, jadi berikutnya kalian ngambil karakter yang paling lebar gitu ya. Caranya ngambil karakter yang paling lebar ya melakukan loop gitu ya. Habis itu tinggal dikalikan dengan char length. Cukup sederhana ya. Jadi kita langsung aja di sini. Kita hapus dulu. Udah caranya dapatkan karakter yang paling besar gitu ya. Inputnya apa? Oh ya lupa. Kita cek dulu di sini. Oh sorry, ini saya clear dulu ya. Ini kalau di refresh dia memperlaku nggak? Coba dia dulu. Udah ada ini ya, udah saya kasih penyesuaian. Ini kita isi manual ya. Ini dari situ. Ya. Oke, jadi inputnya adalah kata. Ini hanya ini ASCII-nya gitu ya. Jadi hanya ini udah pasti nilainya. Bukan ASCII-nya. Lebar dari masing-masing huruf. Jadi kalau Z-nya tadi berapa kayak tadi kan sudah ini udah jelas. Jadi H ke 0 isinya ini, H ke 1, ini H ke 0, H ke 1, H ke 2, H ke 3, H ke 4, terus sampai ke H ke
ke berapa ini? Ke 20, itu dari berapa? 26 ya. Ada H ke 25 gitu ya. Karena array selalu n-1 indeks maksimalnya. Nah, kita diminta untuk get widest char from input gitu ya. Sudah, kita widest-nya itu berapa? Ini kan static, kembaliannya kan integer. Jadi dari suatu kata gitu, ya word width-nya berapa gitu ya. Word width-nya berapa? Ini dari string sebenarnya char ya, tapi ya enggak apa. Charnya berapa? Jadi sebenarnya string word ini, string itu sebenarnya kumpulan dari beberapa karakter gitu ya. Jadi kalau misalnya simpelnya kalau tadi ada kan Java ya, ini kan string S sama dengan Java. Ini sebenarnya yaitu kumpulan dari char. Jadi ada char Z, char A, char B, char A. Jadi dia string itu adalah kumpulan dari karakter. Nah, nanti biasanya kan yang kalian bayangkan kalau mengerjakan soal ini kan kalau misalnya tahu huruf A gitu ya, A itu hitnya berapa gitu ya. Jadi metode ini digunakan untuk mencari lebar dari karakter tertentu. Jadi ada karakter, terus ini lebarnya dan ini mappingnya gitu ya. Nah, di sini kan kalian melakukan satu persatu gitu ya. Kurang dari h.line i++. Nanti kalian nyari h ke i bukan f, return h ke i. H ke i ini kan sebenarnya karakter ya. Sorry, h ke i bukan karakter. Gini, gampangannya gini dulu. Misalnya ya, ini untuk Z, mana tadi karakternya ini? Misalnya Z, A, B, A. Misalnya kalau karakternya Z, itu kalian bisa melakukan looping dengan, Nah, ini saya komen dulu ya. Jadi kita dapat. Kita main-main dulu dengan itu ya, dengan breakpoint dulu. Ini misalnya ZABA. Di situ saya kasih ini biar bisa balik ke sini gitu ya, biar bisa di sini. Saya nggak tahu cara yang lebih baik dari ini, tapi nah ini ada word kan. Word ini adalah string, isinya ZABA. Nah, di sini kalian bisa melakukan operasi string. Operasi string itu ada banyak, seperti yang kemarin saya sudah kasih tahu. Kemarin kan itu ada value-nya apa, char add apa, terus ada charge-nya apa aja. Ini string ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini jadi char add 0 gitu ya misalnya. Char add 0 kan Z. Nah, jadi dia langsung ngasih tahu ini. Jadi itu salah satu operasi string yang ada di Java ini ya, ZABA. Jadi word ini, string itu adalah kumpulan dari karakter. Nah, oke. Kita balik lagi ke sini. Nanti untuk mengetahui lebarnya ya, kalian kan melakukan ini ya. Jadi looping dulu dari looping semua karakternya gitu ya, looping semua jadi kalian jika
H, yaitu karakter target ya. Karakter targetnya itu udah sama dengan C gitu ya. Enggak ya. Oh iya, saya ingat, sorry. Gini, jadi H ini kan cuman integer width aja ya. Jadi integer array yang isinya angka ini aja. Ini kan kita nggak tahu ya, A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa. Tapi yang kita tahu cuman urutannya aja gitu. Jadi nanti cara ngetahui word width-nya, saya coba, saya lupa di sini. Ini enggak betul, sorry. Jadi yang bisa kalian lakukan itu kayak gini. Cara yang mungkin kalian belum tahu soal ASCII ya. Saya lupa mau jelasin apa. Saya ingat lagi, soalnya ini materi minggu yang lalu. Oke, jadi kalian kalau misalnya belum tahu ASCII ya, yang kalian lakukan kan gini. Jika T sama dengan A gitu ya, A-nya selalu dipendek ya. Saya baru ingat ini ngapain gitu. Ini kalian mengembalikan ke H ke 1 gitu ya, H ke 0. Nah ini hanya kan nggak tahu, jadi kita lepas hanya integer of array isinya H. Nah gini, ya saya baru ingat kalau kayak gitu, lupa kemarin mau jelasin apa. Oke, jadi kalau dia B gitu ya, jadi kalau dia B, sorry. Ini ya dia ini hanya sama dengan 1 gitu ya, pasti ada yang, saya yakin pasti ada yang melakukan cara seperti ini. Dan ini perfectly fine kalau kalian melakukan cara ini. Karena memang ya logically kan gitu ya. Jadi kalau D ya, kalau C-nya maksudnya ini saya rename jadi input aja. Jadi kita mau nyari tahu nih. Kalau A dia berarti lebarnya kan H ke 0 ya. Ini H ke 0. Terus kalau dia B, dia kan H ke 1 ini. Terus kalau dia C, dia H ke 2. Itu terus sampai input sama dengan Z gitu ya. Jadi kalian H ke 25. Ini gitu juga, kalau D gitu juga. Sama aja ya. Ini ada berapa kali nih? Ini ada 0, 1, 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Terus sampai 25 kali. Ini kan capek ya. Makanya ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara ASCII. ASCII itu kayak gini. Jadi, jadi daripada ngetik satu persatu kayak tadi gitu ya, kalau A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, dan seterusnya, kalian itu bisa dapat nilai ASCII-nya. Ini kebetulan nilai ASCII dari suatu alfabet itu urut ya. Jadi kalau A itu nilainya 97. Kalau B ya 97 sih, ya 97 ya. Oh iya benar. A-nya 97, B-nya 98, C-nya 99, D-nya 100, E 101, dia urut gitu. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita cek ya, dia full-nya apa. Itu kalau yang lowercase ya tadi ya. 97. Ini kalau yang lowercase A, lowercase B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ini kalau kalian tahu ini adalah binar value-nya. Jadi komputer itu kan
kalau di sistem digital ya, ada materi sistem digital kayaknya diajarin enggak? Diajari ya? Ada yang diajarin sistem digital nggak? Di sini. Halo? Belum, Pak. Oh, belum diajari ya? Oke, saya perkenalkan sedikit soal sistem digital. Sebentar aja. Jadi komputer itu dia itu cuman punya nilai 0 sama 1 ya. Jadi dia cuman tahu prosesor yang canggih itu dia cuman memproses di dalamnya gitu. Dia cuman memproses angka 0 sama 1. Nah, untuk membedakan karakter string-string dan atau yang lainnya, dia itu maksudnya kalau 1 itu kalau ada arus, 0 itu nggak ada arus, 1 nggak ada arus, 0 nggak ada arus, dia akan terus-terusan seperti itu dengan metode yang sangat cepat. Nah, ini kode dari A itu disimpan di komputer seperti ini, 01. Kalau B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini, dan seterusnya. Kodenya kayak gini ya. Tapi ini nanti di pemrograman nggak pernah dipakai sih sebenarnya. Lebih banyak dipakai di sistem digital. Nanti aja kalau kalian dapat kuliahnya. Ini intermezzo aja biar tahu ini apaan sih, itu ada 0101. Jadi ini kayak kode yang dibaca dalam komputer sebenarnya kayak gimana gitu. Ini ada banyak aslinya, ada mulai dari huruf A kecil sampai juga huruf A besar juga ada semua di sini. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Nah, di sini kan kalian akhirnya dapat pattern-nya ya. Kita lanjut lagi ke ya, jadi kalau ASCII dari A itu 97, B 98, C 99 ini kan urut ya. 1, 2, 3, 4 ini urut. Nah, kalian bisa mapping, bisa apa? Bisa improve dengan seperti ini. Jadi kalau A itu 97 dan dia kan pasti ke 0 ya. Di mapping ke 0. B aslinya 98 dia di mapping ke H ke 1. C dia 99 hanya 2 H ke 2 ya, indeks kedua. D dia 100 hanya ketiga. E 101 hanya 4, nggak ada di sini, nggak ada tulis. Sampai Z gitu ya, 112 H25. Ini kan urut ya, hanya 0 H1 H2 H3 ini urut. Nah, jadi bisa kita simpulkan dengan mudah kalau A-nya 97, dia itu mappingnya H ke 0, kita bisa ngomong kalau dia itu adalah A itu adalah H, kode ASCII-nya berapa gitu ya, dikurangi 97. B-nya juga gitu, B-nya 98 kan, nah itu adalah kode ASCII-nya berapa, dikurangi 97. C juga kode ASCII-nya berapa, kurangi 97. D kode ASCII-nya berapa, kurangi 97. Z kode ASCII-nya berapa, kurangi 97. Iya patternnya ya. Nah, ini ada cheat sheet. Nah, untuk mengubah string untuk char itu ada pakai toChar array. Nanti kalian tinggal pencet dot aja, stringnya apa, dotnya apa, terus dipanggil metode ini. Terus untuk dapat char value gitu ya, dari suatu string, misalnya ZAPA gitu ya, ZAPA, kalau Z indeksnya 0 dia dapat Z, kalau dia indeksnya 1 dia dapat A, kalau indeksnya 2 dia dapat B, dan seterusnya. Nah, untuk dapat ASCII-nya, kalian bisa nge-cache C-A-S-T, karakter itu integer. Oke, langsung aja ya di sini. Jadi kan tadi udah tahu ya di sini. Ambil aja, ini kan udah sama semua, ambil salah satu aja. Jadi fungsi yang panjang seperti ini bisa langsung didapat dari sini aja. Jadi kalian tinggal return ASCII. ASCII-nya kan ini input ya, input. Nah, ini input kan masih apa ini? Masih char ya. Jadi kalian convert jadi integer. Nah, untuk convert jadi integer bisa melakukan casting. Casting itu ya mengubah dari karakter, mengubah dari suatu metode ke anu. Nah, ini ada error, kita baca dulu errornya apa. Oh, kurang 3,2. Oke. Jadi instead of kalian mapping satu-satu saya kayak gini ya, ini sampai gitu, sampai 26 kali. Ini capek ini.
itu bisa dengan pengetahuan ASCII dia langsung gini aja ya, ke input min 97. Nanti hasilnya sama. Kita cek ya. Misalnya ini masih break ya. Masih break di sini. Oke, misalnya kita set gitu ya. Set seperti sorry. Wordnya masih ada ya. Jadi word dot nggak bisa. Saya pikir di sini bisa ada suggestion ya, ternyata kok nggak bisa. Kita stop lagi ya. Oke, kita coba lagi, kita cek gitu ya. Ini ada, ini masih belum di pembahasan, jadi dia masih bingung. Kita cek. Char add ini char add 0. Ini sebenarnya kalian bisa langsung kayak gini ya, jadi watch-nya nggak perlu ganti-ganti stringnya apa, langsung aja kalian ketik ini. Bisa juga DKBA, dia langsung kalian tekan dot gini, kita ubah jadi array ya, array list, kita array. Nah di sini udah ada array isinya 4, kita bisa lihat di sini. Oh dia nggak bisa jabarin ini isinya apa ya. Saya pikir ini bisa. Dia cuma ngasih tahu kalau lengthnya 4. Oke, sorry, saya pikir ini bisa ngasih tahu isinya apa. Tapi gini, Z ke sorry, misalnya huruf Z ya. Z char add 0 ya, otomatis ya. Nah ini kan dia karakter ya, karakter Z. Ini untuk tahu aslinya berapa, kita ini ganti aja, kita tinggal casting pakai integer gini aja. Nah ini insya Allah karakternya 97 deh kalau A tadi ya. Oh iya, ini kan A, dia 97 gini ya, bener ya. Ini juga sama dan seterusnya. Kalau dia B gitu ya sama aja gitu ya. Jadi kalau B itu aslinya berapa gitu ya. Ini masih karakter B, ini untuk convertnya ya diam aja di. Oh ya, ini bisa diedit ya. Kalau kalian main Bitcoin nggak usah ngetik lagi, kalau nggak mau ganti bisa langsung di sini aja, jadi nggak usah ngetik ulang. Kalian di sini klik 2 kali, klik 2 kali di sini, ya udah. Pengen tahu, ini kan masih char ya value-nya, belum ASCII. Jadi untuk ngubah tadi, untuk ngubah karakter menjadi ASCII-nya, udah tinggal di casting aja gitu. Dan integer ini aja. Ini jadinya 98. Udah sama kan ya? Jadi gitu ya caranya untuk mengetahui ASCII dari suatu nilai. Jadi instead of masukin satu persatu kayak gini, itu cukup dengan satu baris gini aja. Ya, integer input min 97. Nanti solutionnya ini saya udah ngetik ini ASCII-nya kan, inputnya kalian pasting, dapat ASCII-nya, caranya tinggal di casting, habis itu ya udah diambil apa? Diambil indeksnya gitu. Nah, gitu. Nanti udah dapat ininya berapa, ya udah kalian totalnya word-nya berapa dikali dari itu gitu aja. Nanti di sini yang kita dapat instead of ngetik manual satu-satu, char sama dengan A, terus kemudian B dan seterusnya, kalian bisa pakai Oke, yang itu cukup sederhana ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada, saya menunjukkan satu lagi di sini. Ini ada sales by match. Kita buka dulu ya sales by match-nya saya tonton. Jadi kalau nggak salah dia soal kaos kaki gitu ya. Sales by match.
Oke, dia disuruh memasukkan kaos kaki, terus kemudian ngitung berapa yang kepake gitu ya. Oke, jadi kok selalu begini sih saya, sorry ya. Oke, jadi langsung aja. Jadi kalau kaos kakinya kayak gini ya, kalau kaos kakinya 10, nilainya 10 itu entah pink, entah hijau, entah apa, nggak tahu. Ya kabarnya pokoknya 10. Dia langsung kita masukkan tabel. Jadi tabelnya ini dia udah ada belum angka 10. Kalau misalnya belum ada ya udah langsung masukkan aja ke sini. Jadi 10 dia poinnya 1 gitu ya. Lanjut. Nah kali 20, dia 20 nggak ada kan di tabelnya. Ya udah kita masukkan 20 berarti yang 21 gitu ya. Ini gitu juga 20. Ini kan 20-nya udah ada ya. Jadi ya udah kita tambah aja, nggak usah bikin kolom baru. Habis itu ini 10, kalorinya 10-nya udah ada kan, nggak usah bikin kolom baru, dijumlahkan. Ini juga 10, nggak usah bikin kolom baru, dijumlahkan. 20, ini ada 1, 50, ini ada 1 karena nggak ada ya. Dan ini 10, kemudian 20. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian habis itu kalau udah ketemu jumlahnya gini ya. Cek lagi dulu. Udah ketemu jumlahnya, ya udah tinggal bagi 2 gitu. Jadi yang 10 ada 4, kita bagi 2 karena dia bisa jualnya kan satu pasang isinya 2 ya, nggak mungkin jual 1. Kalau ada 2, ya udah. Isinya 2, 3 bagi 2. Sama dengan 1,5 kita floorkan ya. Floor itu pakai maksud floor, maksudnya koma-komanya dihilangkan. Jadi ini ada 1, kalau dia 1 bagi 2 kan setengah dikeluarkan ya jadi 1 bagi 2 setengah dikeluarkan hasilnya 0. Nah ini kalau kalian dapat soal kayak gini ya, yang pertama kalian lakukan kan gini ya. Ini udah kita move on dulu dari sini. Menekan integer n, integer h. Jadi kalian bikin tabelnya dulu. Tabelnya ini isinya kan list of integer gitu ya. List of integer yang isinya tabel kaos kaki gitu ya. Tabel dari kaos kaki. Dan list of integer. Bentar. List of list ini ya. Oke, sebentar. Saya rada lupa ini solusinya. Iya, list of list ya, benar ya. List of list. Bentar, saya cek di situ berikutnya. Lupa. Oh, iya. Kita bisa pakai array 2 dimensi ya, kayak gini. Yang pertama itu warna kaos kakinya, kayak ini kan. Yang ke 0 itu warna kaos kakinya, yang kedua total kaos kakinya. Habis itu kalian punya variabel, dicari last count index, startnya -1, habis itu dimasukkan satu per satu gitu ya, kayak gini, stepnya udah ada. Terus habis itu dihitung jumlahnya bisa di floor. Nah ini kan kalian melakukan ini dengan manual gitu ya. Jadi kalian bikin array dulu. Nah array-nya ini juga nggak jelas isinya berapa, tapi paling nggak isinya 99 ya. Ini worst case karena anggapannya nggak ada kaos kaki yang kembar. Tapi itu juga nggak efektif karena kita bikin array yang untuk sesuatu yang nggak jelas kayak gini. Yang tepat bukan pakai array tapi pakai list. Tapi kalau list kan dia cuma satu objek aja ya, Nah ini saya perkenalkan, ini ada yang namanya hashmap. Hashmap itu dia punya key sama value. Jadi hashmap ini sangat sering dipakai di beberapa interview. Kemarin saya pakai salah satunya soal termudah itu pakai yang ini, pakai hashmap. Jadi ya
cukup populer, jadi saya rasa ini perlu diketahui. Makanya kita belajar ya HashMap. HashMap ini punya key, punya value. Key-nya itu bisa apa aja, asalkan dia objek ya, asalkan dia objek. Value-nya juga apa aja, asalkan dia objek. Jadi nggak bisa primitif. Ingat kan kemarin primitif itu kan yang int, kemudian char itu primitif juga. Tapi kalau objeknya ya integer atau yang i-nya besar gitu ya. Nah ini HashMap itu ada metode namanya put. Jadi kalau put-nya itu key-nya nggak ada ya, dia langsung add. Jadi kalau key-nya udah ada, dia langsung replace. Ini salah satu metode namanya put. Terus dia juga ada lagi get or default ya. Jadi dia bakal nge-get value. Kalau misalnya 0, kita bisa ngasih default value-nya. Terus untuk melakukan looping dengan keys pakai ini for ini t maksudnya type ya, entah itu integer, entah itu string, entah itu ya macam-macam, bisa kelas yang lain juga bisa juga. Ini untuk iterate-nya pakai ini, set value-nya pakai ini juga. Kalau kalian mau ngiterate semua keys-nya pakai ini, kalau mau pakai ini semua. Ini buat key, kalau ini buat value. Oke, langsung aja ya di contohnya. Jadi di kasus ini kita kan punya, ini saya komen dulu ya. HashMap. Ini ada HashMap. Di sini kalian notice di sini dia itu adalah java.util. Nah ini kalau kalian enter gitu dia langsung otomatis ke add ya. Jadi ini udah ada nih. Oh ini karena sebelumnya saya udah pernah ngetik ya. Ini kalau nggak pernah ngetik dia tahu nggak ya? HashMap enter gitu ya. Oh iya dia langsung otomatis di sini. Jadi kalau misalnya dia tadi kan source kan integer ya. Ini kan integer, ini juga integer. Colornya integer, amount-nya integer. Ngomong-ngomong soal color, kalau di dunia perkomputeran gitu, color itu di-define dengan integer juga ya. Ya itu intermezzo saja. Oke, jadi kita butuh dua, yaitu integer ini sama integer ini. Oke, jadi kita punya integer, HashMap, integer dengan integer. Ini sama dengan apa ya? Kaos kaki gitu ya. Kaos kaki sama dengan kita bikin new HashMap, integer. Ini HashMap, integer kayak gini. Nah, kita coba ya salah satu fiturnya. Jadi kita mau nyoba kalau misalnya kita put ya, kalau dia kaos kakinya 10, dia 1. Ini hasilnya udah jelas. Jadi kalau key-nya 10, value-nya 1. Kalau kita ngoverwrite nulis lagi gitu ya. Nulis lagi, kita put 10, dia 2. Ini nanti listnya bukan kayak gini ya. Jadi yang pertama 0, value-nya 1. Yang kedua 1, value-nya 1. Value-nya 2. Ini nggak begini. Jadi HashMap itu ya otomatis nge-replace key yang sudah ada. Jadi langsung aja ya kita pakai program aja dulu di sini kan langsung bisa sini. Nggak bisa ini ada gambar kita ini. Kita pakai cara standar aja. Itu error ya? Oh belum selesai, sorry. Ini ternyata belum selesai. Ini bisa langsung sini. Oh bisa sih ternyata. Oke, kita mandek di sini aja dulu, di sini. Jadi kita nyoba ya, ini value-nya apa aja. Kita project. Ini yang udah lama, kita nggak pakai lagi, bisa Ctrl A, terus kalian delete itu. Jadi kalian pilih salah satu, Ctrl A, delete. Oh, nggak bisa ya? Kayak di IntelliJ doang nggak bisa. Oh, maaf, jadi klik kanan, delete all gini aja. Nanti walaupun delete all, yang ini masih ada.
Yang ini masih ada karena ini nilai standarnya, jadi nggak bisa hilang. Maksudnya nilai standar itu di metode ini kan ada ini ya, FPS, terus ada kaos kaki. Jadi dia nggak bisa di delete gitu. Beda kalau kalian bikin sendiri ya badge-nya. Badge-nya kalau kalian bikin sendiri ini, kalian bisa langsung bisa di delete semua. Nah ini karena dia tetap ada, jadi nggak bisa dianu. Nah ini kita udah masukin dia 10,1 ya. Jadi kaos kaki ini hashmap integer, kita bisa cek di sini nilainya. Nah ini key-nya 10, ininya 1. Coba kita masukkan lagi ya, 10 sama 2, nanti dia bakal ganti dengan 2. Masukkan lagi. Nah ini 10 isinya 2 gitu ya. Jadi hashmap ini cocok dengan soal yang sebelumnya. Jadi kalian nggak usah apa istilahnya, nggak usah bikin metode sendiri ya buat masukin kaos kaki ini, terus nggak usah nyari-nyari lagi ini udah ada di list sama belum gitu, ini udah ada di list sama belum gitu kan, masih manual ya. Tapi kalau pakai ini java.util.hashmap ini dia udah dibikinin gitu. Nah, nanti kalau di kalian interview gitu ya dimanapun, di kayak langsung hacker rank atau hacker rot atau apapun, ini penggunaan library standar gini itu nggak apa-apa. Jadi kalian bisa apa ya nggak apa-apa gitu pakai library kayak gini. Yang penting library-nya standar gitu ya, library standar bawaan. Nah ini bisa kalian lihat apa aja. Ini ada kalender, ada date kalau nggak salah ya. Yang biasanya saya pakai sih pakai di project biasanya ya date itu ya, date terus apa lagi ya, hashmap itu kalau biasanya di soal-soal competitive programming ini ada linked list, ada list dan macam-macam. Nanti kalian main-main sendiri aja dengan import java.util apa gitu. Terus juga ada library luar, jadi ada bawaannya Java, ada bawaannya luar. Nah kalau udah bawaannya luar gitu nanti nggak bisa kalian pakai di competitive programming karena ya nggak ke include gitu aja ya. Jadi yang bisa dipakai ya yang java.util. Oke, apa lagi yang mau saya jelaskan ini? Kita lihat ya operasinya apa aja gitu ya. Ini dia bisa put atau ada lagi put all, put if absent. Ini dia put if absent itu dia aneh juga, ini nggak pernah kepakai sih, tapi kalian main-main sendiri dengan put if absent ini apa. Ini clear, jadi kalau kalian hashmapnya mau di delete semua ya, di reset ya pakai clear. Kemudian ini jarang dipakai, content key ini buat ngecek ya apakah ada apa enggak. Ini misalnya kita cek di sini tadi pakai watch ya, lagi-lagi pakai watch, jadi nggak usah ngetik manual sama content key. Ini ada 10 enggak? Ini kan pastinya ada ya, karena ini kan kita masukin 10, nilainya 1, 10, nilainya 2, akhirnya jadi 2. Kita cek ada apa enggak. Nah ini content key boolean kembalinya true. Dan sebaliknya kalau dia nyari sesuatu yang enggak ada, jelas jawabannya enggak ada gitu ya, bakal false gitu. Kita coba lagi ya, main-main sama value-nya ini. Kita main-main di sini, dia dapat apa aja gitu ya. Kalau clear dia bakal hilang. Nah, kalau udah di clear, saya nggak tahu ini kalau kita clear di sini dia bakal hilang di memori apa enggak. Tapi kita coba cek ya. Kita cek. Oh iya, ternyata hilang. Jadi kalau kalian main-main dengan breakpoint, hati-hati ya. Kalian mau ngecek metode ini ngapain, ternyata dia dieksekusi juga gitu. Jadi nggak hanya dia jalanin, dia ngembalikin value-nya apa, dia juga dieksekusi juga. Ini bisa kita lihat. Saya habis nge-clear, dia hilang. Jadi kita masukin lagi aja ya. Nilainya terus
kita masukin lagi. Jadi refreshnya ini somehow dia nggak bisa refresh ya. Aku nggak tahu caranya refresh kayak gini. Tapi bisa kalian cek lagi gitu. Ini delete aja karena dia nggak auto refresh gitu ya. Jadi delete aja cek lagi gitu. Nah, ini isinya satu, size-nya ya, size length. Nah, ini 10, key-nya 10, value-nya 100. Gitu. Terus apalagi? Kita cek lagi ya, main-main dengan hashmap. Ini capacity sama kayak size gitu ya. Terus habis itu contains key. Oh ya, jadi selain dia bisa nyari key-nya, dia juga bisa nyari value-nya. Jadi kita misalnya nyari value, tadi kan kita masukin 100 ya. Apakah dia ada 100-nya? Bener. Terus juga kalau misalnya value-nya nggak ada ya otomatis nggak ada ya. Jadi kan kita ada 10. 10 ini kan key bukan value, jadi mestinya dia false. Nah ini false. Jadi isinya cuma 10 ya, key-nya 10, value-nya 100. Gitu. Ini masih banyak lagi fitur-fitur dari hashmap yang prinsipnya cocok banget buat soal ini. Apalagi ya fitur-fiturnya. For each get, oh ya get ya. Get ini kalau get kalau dia key-nya 10 mestinya 100 ya. Tadi kan kita masukin ini 10 mestinya 100. Kita cek. Nah ini, jadi pas lagi get 10 isinya 100. Kita coba lagi apalagi yang bisa kita dapat di sini. Get node, get or default. Nah, get or default ini misalnya kita get yang nggak ada dulu aja ya. Get yang nggak ada dulu. Get yang nggak ada dulu kan 200 ya. 2000 ya sama aja, sama-sama nggak ada. Tapi kita get dulu. Dia bakal ngembaliin null. Sebenarnya bahasa Inggrisnya null sih, tapi kita bahasa Indonesia ya kali pakai null. Oke, tidak masalah. Nah ini kan null. Nah kalau kalian pengen punya value yang lain ya biar nggak null gitu, kalian bisa pakai get or default. Tapi kemungkinan kadang-kadang dipakai sih kadang-kadang. Jadi misalnya 2000 gini ya, kan tadi kan kembalian null. Kalian pengen kalau nggak ada, aku pengennya nilainya min 1 gitu atau 0, biasanya 0 gitu ya. Tapi ya terserah coba value-nya berapa. Kalian bisa pakai ini get or default. Jadi instead of membalikin null yang nanti beresiko pada null pointer exception, kalian ngasihnya aja default value-nya berapa. Nah kita oke gitu ya. Ini saya kasih min 1 gitu aja biar jelas kalau ini min 1. Ya hasilnya min 1. Jadi itu ya bedanya get sama get or default. Kalau get, kalau nggak ada dia langsung null. Kalau nggak ada kalian pengen nilainya berapa bisa lagi get or default. Oke, kita main-main lagi ya. Banyak sekali. Saya sendiri juga nggak hafal dia apa aja. Cuman biasanya yang sering kepake apa gitu aja. Ini put sudah jelas tadi ya, masukin satu persatu. Kalau misalnya dia nggak ada, dia bakal replace. Kalau nggak ada, dia bakal replace ya. Ini sama kayak replace ya. Saya juga nggak tahu kenapa ini ada dua. Tapi kadang-kadang developernya Java itu nggak cuma Java sih sebenarnya. Di banyak OS lain juga ada metode-metode yang isinya sama gitu. Jadi ini kayak put, ini sama replace, ini sebenarnya sama aja gitu. Sama replace isinya sama aja. Tapi ya kadang-kadang dibikin dua kayak gini biar kita lebih mudah. Itu memudahkan developer buat ya biar lebih fleksibel gitu aja sih. Itu normal. Oke, yang ini udah dapat semua words-nya. Yang terakhir untuk melakukan iterasi dari hashmap ya. Kita sekarang belajar iterasi dari hashmap. Ini saya punya hashmapnya kayak gini. Untuk melakukan iterasi, saya lupa. Coba saya cek dulu di sini ya. Oke, for key ini ya. Ini untuk reset ini.
di sini saya. Nah, ini karena dia kita pakai ini ya, integer. Ini kan dia ngambil key-nya ya. Ini ya udah ini integer gitu ya. Integer. Ini map maksudnya hashtag-nya apa? Ini kas kaki ya. Hashtag gitu. Ini udah kita print aja. Ini buat ngeprint key-nya. Key. Kita cek ya di sini apa aja. Nah, ini ada 10, 11, 12. Ini untuk ngeprint key-nya. Kalau untuk ngeprint value-nya ya sama. Ini dot key values ya, values. Ini values biar enggak Oke, ini 1, 2, 3. Jadi gitu untuk melakukan iterasi dari hashtag. Kalau pengen key sama value, saya sendiri nggak hafal ya. Saya coba cek di sini. Kemarin saya kuplek tapi saya lupa kemarin hashtag gimana. Kita cek di sini. Kita cari ya, Google is our friend, so jangan khawatir untuk nyari-nyari di Google. Hashmap iteration, Java hashmap iteration ya. Kita cari di sini, iterate through hashmap. Ini udah, kalau ungu ini kalau Google maksudnya udah pernah diklik ya, ini kan biru. Ini udah diklik, kita klik lagi aja. Oh, dia pakai ini. Oke, kita tinggal kita copy aja. Ini udah ada pakai iterator ya, map and restart while it. Oke, kita coba ini ya, sesuai dengan yang ada di hasil Google. Kita kopas saja di sini. Ini seperti biasa, ini ada apa yang nggak diimpor gitu ya. Kita ambil aja ini, import Java util iterator. Entry-nya kan ini hashtag-nya kita dengan ini pas kaki and reset iterator. Jadi while it has next, maksudnya ini iterator ini dia masih bisa ada listnya nggak? Kalau nggak ya nggak masuk ke sini. Ya map ini apa ini? Import java util.map entry it.next get key get value. Oke, yang di sini sih. Nggak tahu ini kenapa ini di sini. Tapi kita coba dulu aja. Jadi kita mau ngeprint hashtag-nya, iterate hashtag-nya apa aja. Ini nanti printnya dipisahkan dengan ini ya, spasi sama dengan spasi. Oke, ada yang error ya. Ini error ini wrong. Enggak ada yang tahu nggak kan errornya kenapa? Ini hashmap. Oh ini kurang ini ya. Ini nggak ada linknya. kurang. Ini yang kebanyakan ya. Oke. Ya. Nah ini dia ini kan. Jadi kalau dia 10, key-nya 10, pair-nya 1, ininya 17, pair-nya 2, ininya 12, pair-nya 3 gitu ya. Jadi tidak pakai iterator. Kalau nggak mau pakai iterator kayak gini juga pakai ini aja bisa. Oke, saya rasa cukup sekian untuk kuliah kita hari ini. Ya kita recap sebentar ya. Jadi kita tadi belajar recursion, kita belajar recursion, terus kemudian ini ada tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti tugasnya ini sebenarnya kuncinya udah ada di YouTube, kalian cari aja YouTube itu apa, metodenya apa,
sambil nonton, sambil ngerjain, sambil bayangin juga. Nah, nanti ngumpulkannya itu ya, ke mana itu? Repository biasanya gitu ya. Seperti biasa, 7zip, PDF, nama kalian, ya, dan seterusnya. Kemudian kita tadi belajar soal kode ASCII. Jadi instead of kalian ngetik satu-satu, langsung aja dapat patternnya gitu. Dikurangi 97 karena A kan 97 ya. Dan ini B 98 dan seterusnya. Kita belajar kode ASCII. Habis itu kita hari ini belajar soal SLab ini yang baru saja saya jelaskan. Ini kalau saya jelaskan nggak terlalu jelas gitu ya, karena saya jelasinnya juga patah-patah kayak gitu. Nanti kalian main-main sendiri aja, biar lebih jelas. Soalnya walaupun saya jelaskan jelas pun, kalau kalian nggak nyoba sendiri, masih kurang afdol gitu ya. Nah, nanti bisa aja kalian kerjain soal ini lagi, tapi pakai SLab kan gitu, lebih keren. Gitu. Oke, recapnya udah, itu aja. Udah, terima kasih buat yang sudah datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak ada aku. Nggak ada apa? Absen. Absennya nggak ada ya? Base-nya di mana? Isinya di e-learning, Pak. Oke, E-learning, Pak. ini saya nggak tahu juga nih. Biasanya dibuatin sama saya anu dulu ya. Saya coba bikinkan dulu. Presensi. Oh, ini yang internasional basicnya. Basicnya, loh. Oh, belum saya itu. Ini attendance kayaknya. Enggak sih. Attendance topik 13. Habis itu save. Nah, ini ya. Coba kalian coba, udah bisa apa belum? Bapak itu untuk tanggal 25, Bapak. Oh, ini untuk buat tanggal 25? Oke. Oh, salah berarti ya. Mohon maaf, saya edit attendance. Saya nggak benar-benar baru hari ini nih. Kok nggak ada ya? Dan masa sih buat tanggal 25? Enggak kan? Ini kan yang tugasnya ya, yang 25. Bukannya ini langsung itu ya? Apa ini? Oh enggak. Saya tanyain itu dulu ya, di Maya dulu. Saya chat sekarang. Saya chat dulu ke Maya. Oh ini bener nih. Oh ini ya. Completed on 19. Ya paling enggak. Jangan 18. Udah paling lambat dari tanggal 19 saja. Udah coba lagi, bisa. Udah bisa ya? Oke, ya udah. Terima kasih ya untuk Terima kasih, kedatangannya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.